Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Wasal TV, apa kabar Anda? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang rasanya saya Aidin Alaik Bakhtiar kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini dalam sebuah program yang teramat istimewa, karena program ini dipersembahkan oleh Yayasan Mawadah Indonesia bekerjasama dengan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Baik pemirsa Wasal TV yang berbahagia, sekedar informasi, program ini pada awalnya hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat, hari Rabu siang dan Jumat pagi. Qadarullah Ta'ala selama pandemi ini dalam sepekan Alhamdulillah bisa hadir satu kali, yakni pada setiap hari Kamis jam 1 siang hingga jam 2 siang. Dan Alhamdulillah bersama saya kita kedatangan tamu untuk episode kali ini, episode tanggal 8 Oktober 2020. Kita sapa ada dua orang Ustadz. Yang pertama kita sapa di sebelah kanan saya persis atau di tengah-tengah layar kaca Anda, ada Ustadz Abdul Khabir Baroka MPD Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah founder dan CEO Abdurrahman bin Auf Islamic School dan Imam Bukhari Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik hari wabarakatuh. ini, Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Khair. Baik, dan yang kedua di ujung sana sebelah kanan saya paling jauh ada Ustadz Adi Sofan SPD. Beliau adalah kepala sekolah menengah pertama Islam Terpadu, maksud saya Tahfiz Abais atau Abdurrahman bin Auf Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kabar baik? Alhamdulillah sehat. Ya, dan nanti di segmen kedua nanti kita juga akan berbincang dengan koordinator program Tahfiz di Abdurrahman bin Auf Islamic School. Nanti di segmen berikutnya ada Ustadz Muhammad Ali LC. Tapi Muhammad Ali LC ya, maksud saya, hafidhahumullah. Dan Ustadz Adi sekarang hadir di segmen pertama karena beliau kepala sekolah ya. Baik. Tapi nanti ternyata ada program tahfiznya ini ya. Insyaallah. Karena Islamic School rata-rata memang tahfiz. Nah, sebelum ke program-program unggulan, kita kenalan dong. Ini sebenarnya sekolah Islam Abdurrahman bin Auf atau akronimnya ABAIS, Abdurrahman bin Auf Islamic School, ini sekolah apa, kapan mulai ada, dan di mana ini? Silakan Ustaz Abdul Khabir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik pemirsa Wasal TV dan Mas Aidin, alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Wasal TV untuk bisa bersosialisasi dengan kaum muslimin secara umum dan khususnya untuk pemirsa Wasal TV. Bagaimana persisnya kami sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia insya Allah akan berbagi informasi. Yang pertama, lembaga kami atau ABAIS ini, Abdurrahman bin Auf Islamic School ini, berada di dalam naungan Yayasan Akbar As-Saleh yang kami dirikan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian ABAIS atau Abdurrahman bin Auf Islamic School ini berdiri tepat di tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pertama kali juga kami berkenalan dengan para pemirsa di Wasal TV. Di usia yang 1 tahun ini alhamdulillah Allah mengkaruniakan banyak nikmat ya. Dengan perjuangan kami diamanahkan ada 112 siswa atau 112 santri. Berdirinya kami atau adanya ABAIS ini kami dirikan dengan bertujuan ingin betul-betul memperjuangkan hak-hak kaum muslimin untuk menerima pendidikan Islam yang baik dan juga dengan biaya yang sangat terjangkau. Untuk itu kami berdiri dengan berbasis wakaf. Ini sudah sering kami menjelaskan kepada para pemirsa dan juga kepada orang tua santri bahwa tujuan dari berdirinya lembaga ini untuk bisa betul-betul ta'awun. Visi kami
insya Allah sangat sederhana, hanya ingin mencetak generasi bertauhid, berakhlak mulia, kemudian mereka hafiz Quran, juga memiliki jiwa entrepreneur dan leadership. Jadi hanya 5 tujuan kami, bagaimana anak-anak atau santri ini bisa memiliki tauhid yang kuat, kemudian juga bisa memiliki akhlak yang baik, kemudian bisa hafiz Quran, kalaupun targetnya nanti bisa tercapai. Kalaupun tidak soleh dan memiliki akhlak itu sudah cukup. Kemudian mereka juga tidak lupa harus memiliki jiwa entrepreneur. Apalagi di masa-masa seperti sekarang, banyak sekali kendala-kendala ekonomi yang kita dapatkan. Maka harus memiliki jiwa yang tangguh di dalam kondisi ekonomi apapun, yaitu dengan cara mereka mendirikan usaha sendiri seperti itu. Dan juga tentunya kalau mereka memiliki jiwa entrepreneur, pasti memiliki jiwa leadership, kepemimpinan. Seorang pemimpin belum tentu memiliki jiwa entrepreneur, tapi seorang yang memiliki jiwa entrepreneur harus dan pasti memiliki jiwa leadership. Itu. Baik. Ya Ustaz, saya dengan perkembangan alhamdulillah udah 1 tahun ya. Iya. Nah, ini kampusnya di mana ini? Ngomong-ngomong nih, apakah masih yang terdahulu? Saya ingat sekali di tahun lalu tuh beliau memang sudah pernah datang ke sini menurut saya, dan mengenalkan Abais atau Abdurrahman bin Auf Islamic School ini yang ada di Bogor. Tepatnya, pokoknya saya pahamnya Atang Sanjaya aja, deket komplek militer itu kan. Nah, Betul. dan sekarang bagaimana? Alhamdulillah sudah berkembang. Tahun ini kita sudah memiliki 5 ruangan kelas, dan juga wasilah Wesal TV di tahun yang lalu. Alhamdulillah ada muhsinin pemirsa Wesal TV yang mewakafkan tanah di Cipanas Puncak. Jadi kampus 1 alamatnya di Jalan Bondol Kayu Manis dekat Lanut Atang Sanjaya, kurang lebih hanya sekitar 200 meter dari komplek militer Lanut Atang Sanjaya. Itu kampus pertama. Kemudian kampus kedua saat ini sedang dibangun, juga dengan 100% dana wakaf, baik itu tanah maupun bangunannya. Kita bangun pondok khusus boarding ikhwan SMP dan SMA, karena tujuan kami insya Allah semua tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA juga harus kita ada, supaya ada pilihan bagi orang-orang mungkin kaum muslimin yang tidak mampu secara biaya untuk masuk di sekolah-sekolah yang lain. Oke, kalau yang tahun lalu ini baru SD kalau nggak salah ya? Iya, SD. SD ya, yang di dekat SD, SMP. SD. Nah sekarang insya Allah akan dibuka SMA. SMA. Bangunannya lagi dipersiapkan. Betul. Ya. Insya Allah sudah mulai, pendaftaran juga sudah ada, ya mungkin 30% yang masuk untuk tahun depan. Oke. Ini ngomong-ngomong Ustaz, pembina yayasan atau sekolah ini Ustaz siapa nih? Untuk pembina sebenarnya saya sendiri. Oh, Masya Allah. Sebagai pembina Dari dan yayasan pendiri juga ya, dari yayasan. Di tahun-tahun awal memang insya Allah saya terjun langsung untuk menyusun semua yang berkaitan dengan pendidikannya, kemudian keasramaannya, supaya semuanya insya Allah berjalan lancar. Adapun penasihat kami, alhamdulillah Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, beliau bersedia menjadi penasihat kami untuk hal-hal yang berkaitan dengan muamalahnya, yang berkaitan dengan diniyahnya juga. Beliau siap untuk menasihati kami sebagai pengurus-pengurus. Oke, ternyata ada Ustadz Abdullah Roy di sana ya, Iya. yang siap menjadi penasihatnya. Juga salah satu juga ada. Salah satu ada. Ada lagi yang siap untuk menjadi penasihat, yaitu Bapak Kolonel Airlangga. Masya Allah. Jadi insya Allah pemirsa Wisal TV yang berbahagia, walaupun mungkin bagi Anda ya yang baru mendengar sekolah ini, Abdurrahman bin Auf Islamic School, yang memang baru 1 tahun ini berjalan, ternyata penasihatnya adalah Ustadz Abdullah Roy, dan tadi ada Kolonel Erlangga juga. Baik, ya pemirsa Wisal TV yang berbahagia, lalu apa sih sebenarnya ya
tadi disebutkan tahfiz, walaupun nanti kita akan mendatangkan Ustadz Ali atau di segmen berikutnya ada Ustadz Ali untuk berbincang lebih jauh. Sebenarnya secara global ini tahfiznya apa? Karena di luaran sana ada juga sekolah-sekolah yang dia ini Ustadz, apa namanya, ada matan-matan, apa? Iya. Saya kurang paham. Nah ini. Baik, kalau di kami memang secara umum Secara umum. untuk sekolah itu IT ya, Islam Terpadu plus tahfiz. Tahfiz ini kami hanya mentargetkan mereka menghafalkan Quran ya dengan mutkin, lebih ke kualitas Lebih ke hafalan. kualitas, jadi kekuatan Ustadz ya. Ya, kekuatan hafalan sehingga target juga tidak terlalu banyak. Untuk yang full day itu hanya 3 juz. Oke. SD SD sama 3 juz. 3 juz, SMP 3 juz 3 juga. juz juga. Nah, oke. Jadi untuk diniyahnya selain tahfiz ini ada apa lagi, Ustaz? Untuk diniyahnya semua istilah ilmu-ilmu syariat itu kita akan ajarkan dengan metode daurah. Oke. Jadi setiap 2 bulan atau maksimal 3 bulan itu ada daurah fikih dan juga daurah ilmu-ilmu yang lain. Oke. Nah, ini kan tadi disampaikan sekolah Islam terpadu ya, sekolah Islam terpadu. Tidak ada boardingnya atau bagaimana, Ustaz? Ada boarding. Ada boarding. Jadi ada boarding SMP khusus Ikhwan. SMP. Tahun ini berarti khusus Ikhwan. santrinya ada yang perempuan juga Ada ya? yang perempuan Tapi juga Akhwat, dia tapi full pulang day. pergi. Ya, pulang pergi Pulang atau pergi. full day. Mohon doanya mudah-mudahan ada muhsinin yang akan mewakafkan tanah untuk kita bangun boarding khusus Akhwat Oke. di Kota Bogor mudah-mudahan. Nah, ini alhamdulillah kita juga berkenan hadir nih Ustadz Adi. Beliau adalah kepala sekolah SMPIT Abdurrahman bin Auf Islamic School. Nah, Ustadz Adi, ini SMP-nya baru 1 tahun ini, Ustadz ya? Betul, Ustaz. 1 tahun. Siswanya semuanya berapa, Ustadz? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, syukran jazakallah khair Mas Aidin dan para pemirsa Wesal TV. Kami dari SMPIT Abdurrahman bin Auf berjalan baru 1 tahun ini ya. Kita buka kemarin di bulan Juli tanggal 13, jadi baru 3 bulan berjalan. Kita ada 3 kelas. 3 kelas, 7A, 7B, 7C. 7A itu boarding, siswa berjumlah 28. Kemudian 7B full day, siswa berjumlah 24. Dan 7C Akhwat full day berjumlah 23. Alhamdulillah. Oke. Berarti yang boarding lumayan banyak ya, ada 20. Boarding ada 28. 28. Iya. Kemudian yang full day 24. 24. Baninnya ya. Nah, 24. Kemudian juga membuka yang akhwat. Yang Akhwat, Akhwat ini full day. saat ini full day, berjumlah 23. 23. Masya siswi. Allah. Ini Alhamdulillah. padahal baru angkatan pertama Ya, ya. Baru alhamdulillah. angkatan pertama tapi sudah 20-an lebih nih siswanya. Alhamdulillah. Ini memang kapasitasnya sudah segitu aja untuk boardingnya, mengingat Iya. gedung yang Iya. masih terbatas. Iya betul, karena gedung kita terbatas, ya kita memang menerima santri ya terbatas. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa bangun lagi gedung sehingga bisa menerima santri-santri bisa lebih banyak insya Allah. Oke, Ustadz boleh dijelaskan kepada kita nih Ustadz, Ya. untuk SMPIT Abdurrahman bin Auf Islamic School ini apa sih target-targetnya gitu, Ya. input yang diharapkan setelah mereka belajar selama kurang lebih 3 tahun. Ya, baik, terima kasih Mas Aidin dan para pemirsa Wesal TV. Jadi SMPIT Abdurrahman bin Auf memiliki program unggulan. Ya, ada diantaranya adalah tauhid dan akhlak. Jadi kita ajarkan kepada para santri tauhid,
bagaimana para santri bisa memahami tauhid dengan benar, mengamalkannya ya sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan Nabi dan para sahabat dan para ulama. Kemudian akhlak juga, kita ada program akhlak, kita juga ajarkan kepada santri bagaimana akhlak yang baik ya, bagaimana akhlak kepada orang tua dan sesama ya. Kita ajarkan juga di daurah terkait akhlak, kita ada materi terkait akhlak. Kemudian program unggulan yang kedua itu tahfidz dan hadis. Ya, tahfidz, hadis kita gunakan Arba'in Nawawi. Jadi kita harapannya para santri 3 tahun insya Allah keluar dari SMP Abdurrahman bin Auf bisa menghafal Arba'in insya Allah, matan Arba'in insya Allah. Kemudian tahfidz Quran juga nanti selanjutnya juga disampaikan Ustaz Ali. Tahfidz Quran kita sudah disampaikan juga Ustaz Abdul Khabir ya, kita 3 juz untuk target ya, untuk full day. Nanti full day 3 juz ya. Juz. Kalau yang boarding? Yang boarding insya Allah 6 juz. 6 juz. Ya, Oh, 2 kali target 6 lipatnya. juz, ya. Berarti rata-rata 1 tahun ini yang full day Ya. 1 juz Ya, gitu betul. ya. 1 juz, 1 juz. Ya, kemudian juga program unggulan ada outbound dan outing class. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar di kelas saja. Jadi kan karena di sana banyak ini ya, masih hijau ya. Jadi anak-anak kita belajar di alam ya, kita ajarkan di sana beberapa pelajaran-pelajaran di alam. Kemudian outing juga keluar, kita ada camping dan lain-lain. Kemudian program unggulan juga ada sunnah karakter building, kita juga ajarkan sunnah-sunnah Nabi ya, yang setiap hari emang kita praktekkan seperti ya, makan duduk dengan tangan kanan, kemudian masuk pecit tangan kaki kanan dan lain-lain kita ajarkan. Itu bagian dari program unggulan. Kemudian Arabik, bahasa Arab dan bahasa Inggris ya, kita juga ajarkan. Programnya 1 pekan ada 1 hari bahasa Inggris, 1 hari bahasa Arab. Jadi di lingkungan sekolah kita terapkan Dua itu ya. Betul. Untuk bahasa asingnya bahasa Inggris Bahasa dan Inggris, bahasa Arab. Oke, jadi ada hari-hari tertentu yang kita percakapan memakai bahasa Arab di lingkungan sekolah. Oke. Semua siswa dan semua ustadznya juga. Oh, iya. Jadi semuanya. Berarti Ustaz juga pakai. Insya Allah. Insya Allah. Belajar. Ya. Kemudian juga program ulun kita juga ada entrepreneur dan leadership. Jadi Ini seperti visi yang dijelaskan oleh betul. Ustaz Entrepreneur itu kita ada program anak-anak itu kita ajarkan bagaimana cara membuat sebuah produk. Ya, produk mereka buat, kemudian mereka kemas, bagaimana cara pengemasannya, kemudian mereka jual, dan kemudian bagaimana mereka bisa mencari pasar. Nah, kita ajarkan hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita juga ada studi banding ke tempat-tempat usaha di luar sana, pabrik dan lain-lain. Kita ajarkan magang, dan magang bisa diprogramkan 1 pekan magang di situ, dan harapannya anak-anak bisa mendapatkan jiwa entrepreneurnya bangkit insya Allah. Benar, kalau menjadi entrepreneur 100% tidak bisa, tapi jiwa entrepreneur itu yang mau kita, entrepreneurship tadi yang mau kita tanamkan. Nah Ustaz, ini kan ada yang boarding, ada yang full day ya. Mungkin Ustaz bisa dijelaskan yang full day dulu nih, mulai masuk jam berapa sampai jam berapa? Ya, jadi yang full day, yang ikhwan dan akhwat itu 7B dan 7C, mereka masuk itu jam 7.30, setengah 8. Jadi setengah 8 mereka persiapan untuk masuk kelas. Sebelum masuk kelas mereka ke masjid untuk sholat duha, kemudian murojaah bareng-bareng dengan teman-temannya dan dibimbing oleh ustadz. Kemudian jam setengah 8 ya, jam setengah 8 masuk sekitar 15 menit, kemudian mereka masuk kelas, masuk kelas mereka, kita sebetulnya porsinya untuk dinia itu lebih besar Ustaz. Jadi 60% gitu untuk dinia. Jadi dari pagi sampai zuhur kita anak-anak itu belajar tahfidz, kemudian murojaah hafalan, kemudian kemudian hadis. Jadi dari pagi sampai zuhur itu kita dinia semua. Nah, untuk mapel kita habis zuhur jam 1 kita mulai pelajaran mapel sampai sore hari. Kemudian selesai pulang anak-anak, pada asar sudah pulang anak-anak. Ustaz Abdul Khabir, ini
Ngomong-ngomong ini sekolah formal apa informal ini Abais ini? Sekolah formal. Dari TK sampai SMP? Dari SD. Mohon maaf, dari SD sampai SMP? Iya. Jadi SD, SMP sama insya Allah SMA nanti juga kita tetap formal. Jadi memiliki ijazah negara lah ibaratnya Iya, ya. ijazah Oke, negara. jadi formal ya. Formal. Sekolah formal. Dan tadi tapi ini istimewanya pemirsa, walaupun sekolah formal ternyata concern ke dinia, pelajaran Ya, dinia lebih itu besar. lebih besar ya. 60% waktu di 60%. sekolah Betul. belajar agama. Belajar agama. Oke. Dan tadi ada tahfiz, bahasa Bahasa Arab Arab, juga, kemudian Hadis, ada hadis ya, juga hadisnya ada. Arba'in Arba'in Nawawi Nawawi, tadi ya. betul. Gitu. Oke. Sampai dengan pada zuhur, zuhur mereka istirahat. Istirahat. Pada zuhur mulai sekira jam berapa Ustaz? Pada zuhur untuk mapel ya, untuk Nah, mapel kita mulai jam 1 setelah Jam 1 anak-anak istirahat belajar makan, sampai siap. dengan sampai asar. sampai asar. Asar menjelang asar, anak-anak selesai, Selesai. nah, kemudian masuk masjid, sholat asar, saya itu bisa pulang. Yang full day pulang, yang boarding. Yang Nah. boarding, yang boarding. Nah ini full day sama boarding Ya. di jam setengah 8 pagi Ya. sampai dengan asar ini Ya. bareng nih, Oh. bareng kegiatan mereka. Kegiatannya bareng, kegiatannya bareng. Baru terpisah di bada asar, Bada asar. pada sholat asar. Nah mereka terus ngapain nih yang boarding nih Ustaz? Jadi boarding itu jadwalnya pagi juga sama seperti full day. Mereka belajar Al-Quran, tahfidz, dan hadis dari pagi sampai menjelang zuhur. Ya, kemudian sama juga siang anak-anak itu masuk untuk belajar mata pelajaran. Kemudian sampai asar anak-anak itu istirahat. Mas Aidin istirahat, mereka tidur menjelang asar ya sekitar jam 2 setengah 3 anak-anak boarding itu istirahat. Selesai Yang full day? Yang full day Istirahat juga, Kak? ya istirahat, cuman yang full day asar mereka langsung pulang. Jadi kalau yang boarding itu mereka istirahat, tidur, dan dimulai lagi nanti setelah maghrib. Berarti yang mereka boarding. jam istirahatnya tuh pada asar gitu? Betul. Sebelum asar ada istirahat. Ada istirahat juga. Kemudian setelah asar mereka ada main, olahraga. Sampai Olahraga jam ya. 5 Ya. kita ada kolam renang. Kalau orang punya sendiri nih, punya Punya Abais sendiri. Punya sendiri. Oke. Kemudian ada lapangan futsal atau lapangan ini ya, multi Lapangan bola ya. kecil. Lapangan bola kecil, Ah, ah. futsal, bisa badminton. Kemudian ada yang panah dan seterusnya. Nanti Iya. jam 5 mereka siap-siap makan sore. Nah, setelah itu pada maghrib baru lanjut kegiatan. Ya. Jadi ya Pada kalau maghribnya baru kegiatan. iya kegiatan ada tahfidz. Jadi Ini nggak ada makan malam nih, adanya makan sore. ya? Makan sore. makan sore. Nah, jadi Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. iya, jadi anak-anak itu dari jam 4 itu, jam 4 subuh mereka sudah bangun tahajud, doa dan sahur. Kalau di Senin sekali Tadi mereka sahur. pada maghrib mereka kegiatannya apa Ustaz? Mereka murojaah. Murojaah sampai jam 8 malam. Jam 8. Jam 8 malam. Pada Isya kemudian. Kemudian mereka istirahat tidur Oh, malam. istirahatnya jam jam 8. 8. Mulai istirahat ya. Ya, Jam istirahat. 8. Oke. Sampai dengan jam 4 tadi. Jam 4 bangun lagi untuk tahajud dan sahur. Kalau di hari Senin mereka sahur, puasa sunnah, Senin Kamis. Kemudian jam 4 tahajud menjelang subuh, menunggu sholat subuh, mereka sholat subuh. Habis subuh mereka ada lagi untuk tahfidz dan murojaahnya. Oke. Kegiatannya. Berarti yang boarding ini Ustaz, Ya. ini jam belajarnya sama sebenarnya tadi. Sama, Ya? sebetulnya sama dengan full day paginya. Hanya aja ada penambahan tadi di sholat tahajud, kemudian pada subuh. Pada subuh mereka murojaah, kemudian zikir pagi petang. Nah, setelah selesai menjelang matahari terbit mereka istirahat dan sarapan, makan, Sarapan, dan mandi. persiapan pribadi ya. Betul. Untuk sekolah ya. Dan ini sekolahnya dari hari Senin. Kalau untuk full day dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Ya, anak-anak full day Sabtu Minggu mereka libur. Iya. Tapi kalau untuk anak-anak boarding itu dari hari Senin sampai hari Ahad itu ada kegiatan semuanya. Oke. Iya. Nah ini jadi pilihan pemirsa bagi Anda yang lokasinya pemirsa Wesal TV nih yang saat ini menyaksikan tayangan ini baik dari televisi maupun dari media sosial kami di Facebook, fanpage Wesal TV Keluarga, dan di media sosial platform berbagi video di YouTube. Kita juga tayang di sana secara live.
Anda tengah menyaksikan tayangan ini, Anda ada di luar kota, khususnya kota Bogor, Anda bisa mengikuti yang kelas boarding Ananda ya. Kalau yang di seputaran Bogor bisa banget untuk full day, karena sebenarnya pulangnya habis asar tadi ya. Betul. Habis asar. Habis sholat Yang full asar. day ini ada ikhwan, ada akhwat, Ada akhwat. ada banin, ada banat ya. Betul. Tapi yang boarding cuma Untuk banin ikhwan. aja, untuk ikhwan aja, dan terbatas ini Ustaz ya. Betul. Ini ngomong-ngomong Ustaz tadi sudah buka untuk tahun ajaran berikutnya? Ya, alhamdulillah kita sudah membuka untuk penerimaan santri baru ya. Untuk SMP sendiri kita ada 2 kelas ya, 48 seat ya untuk Banin ya? Iya, untuk full day ya, insyaallah ada 2 kelas. Full day 48 seat. Ya, ya, 2 Ini kelas. ikhwan akhwat apa? Ikhwan akhwat. Ikhwan akhwat. Jadi, ikhwan satu Ikhwan kelas. berarti Satu kelas, kemudian akhwat satu kelas. Oke, masing-masing 48 apa 48 bagi 2? 48 dibagi 2 insyaallah. Oh. Jadi Tapi yang- sekitar 24 lah insyaallah. Baik. Yang ikhwan ini masih ada seat untuk boarding ya untuk tahun depannya. Insya Allah kita juga buka untuk yang boarding sekitar berapa kelas? 30 santri. 30 santri insya Allah 30 untuk, santri untuk ya, yang SMP boarding ya. ya, untuk SMP. Jadi kaum muslimin pemirsa Wisal TV yang di luar kota bisa mungkin untuk ini. Karena SMP dan pemirsa SMA insya Allah. SMA tahun depan juga buka ya? Tapi di Cipanas ya, di puncak ya, berarti ya, di Bogor puncak. Baik, SMA ini khusus ikhwan aja rencananya Ustaz? Ya, baru bisa khusus ikhwan. Oke, Ustaz bisa mungkin sudah ada konsep apa konsep untuk SMA ini tentang outputnya, tentang program terunggulannya? Ya, baik. Bismillah untuk SMA yang kita canangkan tahun depan dan kita sudah buka. Alhamdulillah sudah ada beberapa pendaftar. Kita hanya menerima 30 santri SMA. Insya Allah jurusannya jurusan IPA. Jurusan IPA. Kemudian mungkin juga akan dibuka bahasa, jurusan bahasa. Mungkin tahun depan ya. Untuk tahun pertama ini kita buka untuk jurusan IPA dan program dan konsepnya sama dengan yang ada di SMP, yaitu tahfiz trainer. Mereka memiliki target 6 juz juga. Jadi kalau dia lanjut dari SMP lanjut ke SMA itu bisa insya Allah sampai 12 juz. Kalau entrepreneurnya mungkin dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding waktu SMP. Kalau SMP masih ada di lingkungan sekolah untuk pendidikannya, insya Allah untuk SMA kita canangkan mereka sudah berani bisa membuka proyek-proyek entrepreneur di luar, membuka usaha dan seterusnya. Oke, baik. Ya, kalau untuk SMP-nya nih Ustadz Adi, mungkin boleh disebutkan nih ke pemirsa bocorannya nih. Ini udah dibuka kan pendaftaran untuk tahun ajaran 2021, 2022? Sudah dibuka insya Allah dari bulan Gelombang pertama mungkin Iya. kita sebut begitu Sampai ya. tanggal 30 Oktober gelombang pertama. ya. 30 Oktober berarti sisa sekitar 20-an hari lagi. Iya, 20 Nah, hari. ini uang pembayarannya berapa ini? Karena ini Ya. sekolah berbasis wakaf ya. Ya. Jadi ya Bismillah, terima kasih para pemirsa Wesal TV. Insya Allah sekolah ini memang kita akan berbasis wakaf dan kita ingin juga memudahkan kaum muslimin supaya bisa masuk ke sekolah-sekolah Islam ya. Untuk biaya sih insya Allah sangat terjangkau ya oleh semua kalangan insya Allah. Jadi untuk biaya SMP itu uang pendaftaran tuh 250.000. Kemudian untuk biaya penunjang pendidikan 1.500.000. Kemudian untuk wakaf pembangunan dan sedekah jariah itu sesuai kemampuan, atau biasa istilahnya uang gedung ya, kita hanya sesuai dengan kemampuan saja. Kemudian untuk SPP untuk SMP 350.000 per bulan untuk SMP. Itu yang Full Untuk day. yang full day, Yang ya. boarding Yang boarding ditambah ditambah untuk uang makan santri sebesar 600.000.
Ya, jadi Tambah uang asrama, asrama dan 100.000. listrik 100.000. 100.000. Oke, Berarti 1 tambah juta. 700 Tambah tambah 350 apa 300 Ya, tadi? 350 tadi. 350. 1.050 Jadi berarti ya? 1.050. 1 juta sekitar itu. Ya. 1.100.000. Oh, 650 makan ya. 650 ya. 650. Jadi sekitar 1.100.000 pemirsa yang 1.100.000. boarding. Ya, Ya, yang ini ikhwan aja ya, banding Ikhwan. aja. Oke. Tadi formulir atau uang pendaftaran 250, kemudian ada apa lagi? Tadi ada biaya penunjang pendidikan. Ya, jadi ini- biaya penunjang pendidikan itu sudah meja, kursi, seragam, dan fasilitas lainnya. Yang Oke. 1.500.000 itu. 1.500.000. Kembali ke santri ya. Oh, Iya. kembali ke santri, Ke santri. dalam bentuk tadi ya. Meja Ya, dan itu milik lain-lain. pribadi. Ya, Milik itu pribadi. Boleh dibawa pulang kalau Boleh lulus. dibawa Iya, pulang pemirsa kalau betul. udah lulus. Betul. Mohon buat kenang-kenangan ya. Iya. Boleh Atau diwakafkan. boleh diwakafkan. diwakafkan. Oke, jadi itu Untuk yang benar-benar boarding milik tambahannya pribadi. biaya. Termasuk ranjang kalau boarding. Kalau boarding ditambah ranjang dan kasur serta lemari itu 2 juta. Oh, itu tadi memang yang ini Itu aja yang ya. full day 1.500.000. 1.500.000 yang boarding. Ditambah 2 juta. Berarti 2.500.000. 3.500.000. Sorry, tambah 2 juta ya. 3.500.000. Iya. Iya, segitu pemirsa. Nah, jadi ternyata nggak mahal. Gimana bayangkan? Pemirsa masuk, Ananda maksud saya masuk SMP boarding pesantren pemirsa. Pendaftaran 250.000. Ini mah mau lulus nggak lulus memang. Ini keluar nih biaya ini. Setelah dinyatakan lulus kan gitu Ustaz ya. Baru yang boarding hanya membayar 3.500.000. Bisa dicicil selama 6 bulan. Nah, nah kalau misalnya pemirsa mau wakaf, kemudian pemirsa bisa menambah sesuai dengan kemampuan. Itu disebut biaya apa tadi? Ustaz? Mohon maaf. Biaya pembangunan. Biaya wakaf ya, biaya wakaf pembangunan, Pembangunan, ya, betul. wakaf pembangunan. Tuh, pemirsa, kalau misalnya nggak wakaf, nggak apa kan Ustaz ya? Kalau yang duafa dan yatim, Duafa ya. Kita gratis. untuk wakafnya tidak perlu mengisi. Oke, tidak perlu mengisi. Tapi bagi Anda ya, yuk kita bareng-bareng lah tahun alal birri wa taqwa. Jadi di luar biaya wakaf yang sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan kehendak Anda pemirsa, Anda hanya membayar 250, kemudian 3.500.000. Ini cerita yang pesantren ya, yang boarding. Ditambah mungkin SPP dan biaya asrama bulan pertama ya, sebesar sekitar 1.100.000. Nah, jadi totalnya sekitar 6 juta lah. 6 juta itu saja. Nah, 1 tahun insya Allah. Satu tahun ditambah SPP per bulannya lah ya. Itu sudah. Ini Bang boarding udah dapat laundry belum Ustaz? Ya. Kalau mau laundry atau mau nyuci. Oh, ada pilihan Ada ya. pilihan. Ada Jadi pilihan. Tapi anak-anak- biaya itu di luar laundry ya. Iya, laundry kalau tambahan yang sekarang itu 150.000. Kalau mau nyuci sendiri juga boleh. Oke. Jadi yang boarding itu ternyata pemirsa 1.100.000 itu sudah biaya asrama, makan dan SPP. Iya, betul. Wow, ini terjangkau insya Allah, sangat Insya terjangkau Allah. sekali gitu kan. Udah begitu pemirsa, yang 6 juta ini sekitar mau masuk awal ya, itu ternyata bisa diangsur berapa kali? 6 bulan. 6 bulan. Sampai mungkin kalau minta waktu ya sampai Juli. Oh, Masya Dari Allah. sekarang loh ya. Ya, tapi dari sekarang ya pemirsa ya. Ngomong-ngomong ini berakhir di bulan Oktober ini juga tanggal 30. Ya, untuk yang Untuk gelombang gelombang 1 ya. Oh iya, untuk gelombang 1 sampai ya. 30 Oktober. Kita ada juga di gelombang 2 1 November sampai 30 Desember. Oke, kemungkinan ada perubahan. Kalau sudah full, Ya, iya. Kalau sudah full ya kita sudah Ya, tutup. Ya tutup. Oh, ayo pemirsa segera nih di layar kaca kan ada ini ya, ada nomor kontak gitu pemirsa ya. Pemirsa bisa langsung menghubungi nomor itu untuk booking seatnya ya, untuk proses ada detail informasi selanjutnya bisa menghubungi nomor itu. Ya, pemirsa Ustadz TV yang berbahagia, masih ada Ustadz Ali nanti yang menjelaskan tentang program tahfiz. Nah, karena ini istimewa loh pemirsa, artinya tuh bukannya mengesampingkan tahfiz, tahfiz tetap ada, tapi juga anak-anak tidak harus dibebani atau ditargetkan dengan target yang muluk-muluk, kata Ustadz Abdul Khabir, yang penting mungkin
hafalannya kuat. Nah, bagaimana sih cara menambah dan menguatkan hafalan yang diterapkan oleh pengampu program tahfiz kepada anak didik? Nah, nanti kita akan ngomongin tentang ini ya. Nah, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Insya Allah setelah jeda yang satu ini, kami program Talkshow Dunia Pendidikan Islam akan segera hadir di segmen kedua. Tetap bersama Wesal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dunia pendidikan Islam terus tumbuh dan menggeliat. Jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia terus bertambah dan berkembang. Alhamdulillah, tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh seputar lembaga pendidikan Islam langsung dari sumbernya dengan menyaksikan program eksklusif Wesal TV, Talkshow Pendidikan Islam. Sebuah program istimewa kerjasama Yayasan Mawadah dengan Lembaga Pendidikan Islam. Bagi Anda, pemirsa, yang ingin Ananda bersekolah di sekolah unggulan, jangan lewatkan program ini yang insya Allah hadir setiap hari Rabu pada jam 1 hingga jam 2 siang dan hari Jumat pada jam 10 hingga jam 11 pagi, hanya di Wesal TV. Kami membuka kesempatan bagi para muhsinin untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah Wesal TV. Kontribusi atau infak sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan dakwah dan operasional program-program Wesal TV. Wesal TV adalah TV keluarga yang hanya menayangkan acara-acara yang bermanfaat, islami, dan edukatif. Sebuah channel yang aman dan nyaman bagi keluarga muslim. Saya Khalid Basanama sedang mengajak Anda semua untuk beramal jariah dengan cara berpartisipasi dalam pengembangan sebuah TV dan channel Islam. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan ini sebagai amal jariah buat Anda semua. Mari kita sama-sama menggalang, mengulurkan tangan kita dan menjadikan sebagai amal jariah. Karena ilmu yang diberikan kepada orang lain itu akan sangat besar sekali manfaatnya. Ilmu yang kita berikan, baik itu pembagian buku atau informasi yang kita berikan, terlebih lagi sekarang di zaman kita dengan media, itu sangat besar sekali manfaatnya karena sekali memberikan informasi, dia akan tahu sampai dia meninggal dunia. Maka akan menjadi amal jariah yang sangat besar insya Allah. Untuk berpartisipasi silahkan transfer melalui rekening Bank Mandiri Syariah ke nomor 709-857-0009 dan konfirmasi via WhatsApp ke nomor 0822-1999-1672 dengan format donasi dakwah, pagar nama, pagar jumlah, pagar alamat. Syukron, jazakumullahu khairan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah, maka sungguh dia juga telah ikut berjihad. Dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan, maka dia juga telah ikut berjihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. وفيه الخير
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Wesal TV. Dan bagi Anda yang baru bergabung, ahlan wa sahlan tentunya. Kita sedang ada dalam program Talk Show Dunia Pendidikan Islam, yang kali ini Yayasan Mawadah bersama Wesal TV menghadirkan sebuah sekolah yang berbasis wakaf. Ini adalah kali kedua narasumber datang ke studio Wesal TV, Masya Allah. Dan pada kali kedua ini sudah banyak perkembangan pemirsa. Tadi di segmen pertama sudah dijelaskan oleh salah satu narasumber program yang masih bersama saya, yakni Ustadz Abdul Khabir, bahwa sekarang sudah ada SMP juga. Nah, kalau dulu SD doang, sekarang sudah ada SMP dan insya Allah tahun depan akan dibuka, tahun pelajaran depan ya akan dibuka untuk SMA-nya. Pada segmen pertama pemirsa, tadi hadir Ustadz Adi, beliau adalah kepala sekolah SMP IT Abdurrahman bin Auf Islamic School. Nah pada segmen kedua kita juga kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ali LC Habibullah Ta'ala. Beliau pengampu program atau koordinator program tahfiz sekolah Abais atau Abdurrahman bin Auf Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustadz ya? Alhamdulillah kabar baik Mas Aidin. Masya Allah. Iya, sebelum ngobrol tentang program tahfiz dan program bahasa yang Ustadz Ali berkenan menjadi koordinatornya, maksudnya ditugasin jadi koordinatornya. Ini saat Abdullah Khabir membawa beberapa foto ya tentang sekolah ini. Boleh kita tayangkan nanti foto-foto yang ada. Baik, ini adalah ini lokasi ya, ini video. Ini lokasi yang ada di Atang Sanjaya ya? Betul. 200 meter dari komplek militer Atang Sanjaya Kota Bogor pemirsa ya. Jadi sebenarnya ini tidak jauh dari ibu kota gitu. Bahkan sekarang udah ada tol ya di dekat sini ya. Hanya 5 menit dari pintu tol. Oh, 5 menit dari pintu tol Bogor. Baik, ini adalah ini musola Ustaz. Masjid ya. Masjid. Masjidnya Tapi masjid umum atau masjid? umum. Masjid Bisa umum ya. dipakai untuk warga juga. Pakai untuk warga. Oh, tapi berdiri di tanah wakaf Abais. Wakaf ya. Oke. Nah ini berarti menjadi masjid sekolah lah, katakanlah sekolah yang ini ya mengawasi masjidnya ya. Baik, ini viewnya pemirsa enak banget buat nyantri nih. Nah. Dan ini baru di kampus Atang Sanjayanya ya. Iya. Karena insya Allah akan ada kampus di Cipanas. Aduh kalau cerita Cipanas mah berarti udah. Nah ini apa ini Ustaz? Ini siswi ya atau santri akhwat Yang SMP Ustaz ya? SMP ya. Kelas belajarnya seperti ini karena dalam masa pandemi kita juga tetap masuk untuk MPT namanya, mengaji privat terjadwal. Oke. Untuk mengganti yang loss ketika tidak ada pembelajaran tatap muka. Yang ini untuk yang Nah, ikhwannya kalau ya? yang ini ikhwan untuk ujian tasmi per 3 bulan. Sedang ujian tahfiz ini. Berarti Iya. Ustadz Ali dong ini. Ya, yang Tanggung jawabnya ya. tanggung jawab. Oke. Ya ini sedang ujian. Nah ini ada apa ini? Ini halaqah apa? Masjid halaqah tahfiz. Halaqah tahfiz dibagi menjadi 2 ya? Saat ini. Ada 3. Ada 3 Setiap sebenarnya. Kelas jadi Dan maksimal satu 10. halaqah ada berapa siswa nih kira-kira? Maksimal 10. Maksimal 10. Oke. Dan ini adalah halaqah ikhwannya. Nah ini view-nya pemirsa, beberapa view. Lapangan Oh ini, oh ya mohon maaf, ini lapangan dan multifungsi kolam tadi Ustaz ya? Iya. Bisa untuk bulu tangkis, main futsal. Nah ini nih Itu kolam renang. ya. Kolam renang yang dimiliki oleh Abais. Betul, punya Artinya bukan kolam renang umum ya. Bukan. Jadi hanya khusus siswa untuk santri. khusus untuk santri. Jadi yang mondok enak banget nih. Nah, ini Sore-sore bisa berenang. Nah ini asrama. asrama Ustaz. Iya. Asrama yang boarding ya. Ya, yang boarding. Oke, yang boarding kita cuma ikhwan ya pemirsa ya. Ikhwan. Oke, ini penampakan asramanya, ini juga asrama, di belakangnya ada masjid itu. Kayak langsung asrama menghadap ke apa ini? Lapangan ya, Ustaz ya? Iya. Terus setelahnya kayaknya ada Kolam kolam renang renang di ya? bawahnya, iya. Kolam renangnya di Setelah bawah. kolam renang ada kali. Oh, Jadi bisa anak-anak bisa main senang di kali main di kali. juga, Masya Allah. Dan ini foto Santri 7B ini. 7B ini yang Full boarding day, apa yang full day. Oh ya ini yang full day. Iya. Ini Angkatan gambar pertama. yang full day. Nah, ini yang boarding. Boarding, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi yang generasi yang soleh nih. Amin. Ah, Sama ini. ini di sama depannya. santri sedang berfoto bersama.
Ini santriwatinya ya, Ustaz? Iya, untuk akhwat. Kalau akhwat kan tidak ada yang ini ya, apa namanya, boarding ya? Belum ada, Belum ada. karena belum ada tempatnya. Lah ini kalinya Ustaz, yang Nah, dekat ini sekolah? anak-anak suka main yang apa namanya di luar Ha-ha. pondok. Ya, di samping pondok kita ini ada kali. Oke. Susur sungai mereka. Oke, baik. Ya, oke, itu tadi pemirsa beberapa foto di kegiatan yang ada di sekolah Abais atau Abdurrahman bin Auf Islamic School. Sekolah ini adanya di kota Bogor atau di daerah Bogor, tepatnya di dekat kompleks militer Angkatan Udara Atang Sanjaya. Dekat banget dari situ, sekitar 200 meter. Itu baru kampus pertama. Nanti insya Allah tahun depan kalau pemirsa memiliki anak putra atau banin atau ikhwan, bisa gabung juga di Abais untuk setingkat SMA-nya tahun depan ya, tahun depan. Kampusnya di Cipanas. Kayaknya lebih sejuk lagi ya, semakin ke atas ya. Iya. Iya. Nah pemirsa, kita ada Ustadz Muhammad Ali Elsi. Nah beliau adalah pengampu program tahfiz dan bahasa Ustadz ya. Ya. Oke, Ustadz, mungkin bisa diceritakan lebih detail nih tentang program tahfiz. Nah ini tadi targetnya selama 3 tahun SMP untuk yang reguler atau full day itu 3 juz ya Ustadz ya. Ya. Dan kemudian yang boarding 6 juz. Ini memang nggak banyak sih dari wadah yang lain gitu. Disampaikan Ustaz Abdul Khabir tentang mutkinnya. Nah, Ustaz mungkin lebih bisa diperjelas ini bagaimana ini tentang program ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syukran katsiran, terima kasih banyak kepada pemirsa Wesal TV dan juga Mas Aidin. Berangkat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, kita di SD Islam Terpadu dan SMP Islam Terpadu Pesantren Abdurrahman bin Auf, kita tetap memberatkan kepada ad-diniyah dan juga tahfiz, kepada ulum syar'i dan juga hafalan Al-Qur'anil Karim. Yang mana sebagaimana yang telah disampaikan oleh kepala sekolah kita, Ustadz Adi, bahwasannya kita 60% semua kepada ad-diniyah dan tahfiz, dan juga tidak melupakan kepada pelajaran-pelajaran formalnya. Maka adapun tahfiz yang kita targetkan hafalan untuk siswa dan siswi yang tingkatan SD, maka kita targetkan sampai selesainya mereka sudah menghafal 3 juz dengan mutkin. Dan untuk yang SMP IT yang full day, maka kita menargetkan mereka dengan selesai SMP selama 3 tahun dengan target hafalan 3 juz ya. Dan juga SMP IT yang boarding, kita targetkan sampai mereka selesai selama 3 tahun adalah 6 juz. Dan ini berangkat dari hafalan siswa itu sendiri. Artinya kalau mereka sudah membawa hafalan ya sekitar 2 juz sebelum masuk ke dalam pesantren Abdurrahman ibn Auf, maka untuk yang boardingnya contohnya, maka kita targetkan kepada mereka selesai daripada SMP IT Abdurrahman bin Auf, mereka telah menghafal 8 juz ya untuk boardingnya. Dan begitu pula untuk yang full day. Jadi artinya 3 juz yang full day yang kita targetkan itu bukan berarti 3 juz dari hafalan yang telah mereka bawa dari luar sebelum mereka masuk ke dalam pesantren Abdurrahman ibn Auf. Kemudian untuk memutkinkan hafalan yang telah mereka hafal, maka kita membagi ya metode cara menghafal, yaitu di waktu subuh
setelah mereka selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka di situ kita adakan halakoh-halakoh sebagaimana yang telah disampaikan. Setiap musyrif atau para asatid memegang 10 anak, dan itu adalah waktu untuk menambah hafalan. Kemudian setelah itu akan ada waktu jeda ya untuk sarapan, dan setelah sarapan kemudian kita memungkinkan lagi tahfiz yang telah mereka hafal di waktu ba'da subuh. Di waktu ba'da subuh ya, dengan musyrif dan pembimbing mereka masing-masing. Kemudian setelah itu ada jedah lagi ya sekitar pukul 9 sampai pukul 10 pagi untuk waktu beristirahat. Mereka menikmati snack dan minuman yang ringan. Kemudian setelah itu kita adakan lagi tahfiz hafalan untuk memungkinkan lagi hafalan yang mereka telah menambah di waktu subuh. Oke, yang jam ini berarti jam sekolah ya, bersama dengan yang reguler hafalannya. Oke, terus kemudian Ustaz? Kemudian setelah masuk waktu jam 11 ya, jam 30, maka di situ adalah waktu makan siangnya, dan setelah itu kita sholat zuhur berjamaah. Kemudian masuklah waktu pelajaran mapelnya ba'da zuhur. Oke, mapelnya. Kemudian setelah asar ya, setelah dari itu kan tidak ada pelajaran diniyah lagi, termasuk tahfiz sama bahasa ya, bahasa Arab maksud saya. Nah kemudian pada asar ini yang boarding hingga malam, kapan lagi menghafal yang boarding? Nah, yang boarding ketika mereka selesai makan siang dan mereka beristirahat ya, kemudian adzan asar mereka sholat berjamaah, dan setelah itu kita ada waktu untuk berolahraga, untuk menghilangkan rasa penat mereka ya, sekitar 20 menit 30 menit. Kemudian tiba sebelum waktu maghrib mereka bersiap-siap untuk membersihkan diri, dan mereka kemudian bersiap-siap ke masjid dan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan setelah itu kita adakan lagi tahfiz ya, adakan Ba'da maghrib ya, ba'dal maghrib, untuk memungkinkan lagi yang mereka tambah di waktu subuh. Dan setelah itu, setelah mereka memungkinkan tahfiz mereka, dan diselang di antara maghrib dan isya terkadang kita mengadakan muhadarah ya, latihan untuk muhadatsah lughatul arabiyah dan juga bahasa Inggris, dan juga terkadang kita sisipkan dengan berupa latihan berpidato, baik itu dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa Inggris, sampai waktu adzan isya tiba dan kita sholat berjamaah bersama. Setelah itu, setelah sholat isya ya, kita adakan lagi setoran hafalan yang telah mereka hafal, sekaligus murojaah yang telah mereka miliki dari hafalan yang sebelum-sebelumnya, sebelum waktu beristirahat di malam hari. Oke. Berarti penambahan sepertinya serempak nambah gitu kan? Itu yang ba'da menambah hafalan gitu ya? Serempak nambah hafalan itu yang ba'da subuh Ustaz ya? Ya, ba'da subuh. Untuk menambah hafalan yang baru, yang baru maksudnya yang baru. Nah kemudian memungkinkannya itu siang, sore tadi ya, dan seterusnya. Dan Dan sebelum beristirahat mereka akan memurojaah lagi, baik yang telah dihafal yang baru atau yang telah lama dihafal yang mereka telah miliki. Oke, itu ba'da isya ya. Nah, Masya Allah. Jadi pemirsa, ternyata waktu untuk mengulang memurojaah supaya mungkin tadi itu jauh lebih panjang daripada menambah. Jadi ini memang konsentrasi kita supaya lebih ini ya, lebih kuat daripada lebih banyaknya ya. betul. Masya Allah. Ya ngomong-ngomong sebentar, setelah kita ke Ustaz Abdul Khabir, tadi ada mapel ya. Mapelnya ini bisa diperinci nih. Ya, untuk mata pelajaran SMP itu SD dulu ya. SD hanya ada 5, kemudian SMP ada 6. SD itu ada matematika dan IPA, kemudian ada bahasa Indonesia, lalu ada bahasa Arab, dan nanti di kelas 2 itu ada bahasa Inggris. Ada tambahan bahasa Inggris. Untuk SMP ada tambahan di bisa matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan PAI. Ya, di SD juga ada PAI ya. Jadi 5, kalau di SMP ada 6. Oke. Ya, ini ya saya ternyata ada SD juga kan Ustadz Ali yang ngampu untuk tahfiznya Ustadz ya. Iya.
Kurang lebih seperti itu juga ya. Karena SD keluarnya Full day jam berapa saja. sih? Yang full day? Jam 1.20. Jam 1.20 ini. Ini gimana Ustaz? Caranya Ustaz? Untuk penekanan Jadi tahfiz ini. untuk SD kita tidak terlalu membebani ya, karena target kita adalah 3 juz untuk SD 6 tahun. 6 tahun selama 6 tahun, dan untuk hafalannya pun kita kembalikan kepada kemampuan santri masing-masing. Bisa mereka memulai dari halaman depan atau memulai dari halaman belakang. Dan untuk yang full day, karena SD semua kita full day, tidak ada yang boarding, maka selanjutnya untuk memungkinkan setelah ba'da zuhur tadi jam 1 itu kita minta bantuan kepada orang tua wali murid di rumah mereka masing-masing ya, karena belum adanya kemampuan kita untuk mengontrol yang khususnya yang full day ya, maka kita lanjutkan untuk memungkinkannya di rumah masing-masing. Oke. Dan selama ini apa yang sudah dilakukan di Abais ini efektif untuk memungkinkan hafalan yang sudah mereka tambah atau hafal Ustaz? Masya Allah, kita setiap 3 bulan sekali kita mengadakan ujian tasmi'. Oh, yang tadi ada gambarnya, yang tadi ada fotonya ya? Ya, betul, berupa ujian tasmi' 1 majelis. Maka mereka membaca dari halaman atau surat apa yang mereka telah hafal sampai akhir yang mereka telah hafal. Maka alhamdulillah kita melihat ya, yang tadinya mereka memiliki hafalan 2 juz yang mereka bawa sebelum masuk ke dalam pesantren Abdurrahman bin Auf, ternyata selama 3 bulan ada yang menambah 2 juz, ada yang menambah 1 juz. Oke. Dan ini kan memang baru berapa bulan ini ya bulan. kan? Ini angkatan pertama pemirsa, SMP-nya, ini SMP. SD juga sih? Enggak ya? Angkatan pertama juga. Angkatan pertama juga? Bareng dengan SMP? Bareng. Oh, ini baru bulan Juli sampai bulan Oktober. Iya. Itu juga masuknya yang full day masuknya selang-seling ya. Tapi yang boarding kan ada ya di asrama Ustaz. Iya. Ini sudah ada nambah 2 juz. Betul sekali, selama 3 bulan itu ketika kita mengadakan tes tasmi dengan cara duduk 1 majelis. Oh, 2 juz di luar yang dia bawa loh. Betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin juga ada yang sudah hafal, tapi karena waktu awal banyak lupa. Banyak lupa. Sudah karena di rumah banyak megang handphone dan sebagainya, sehingga pada saat di murojaah kembali atau dihafalkan Iya. lagi, nah itu kita anggap sebagai hafalan baru. Hafalan baru. Karena sudah hampir hilang. Iya, karena memang Abais ini tujuannya memungkinkan, Iya, bukan Ustaz. menambah ya. Betul. Masya Allah. Baik, Ustaz Ali ada yang mau disampaikan lagi tentang tahfiz dan bahasa? Ya, dan untuk selain daripada tahfiz bahasanya, kita sebagaimana telah disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi Ustadz Adi, bahwasannya kita mengadakan program dan kita menjadikan program unggulan kita berupa muhadatsah lughatil arabiyah, berbahasa bercakap dengan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, dan itu akan kita adakan sehari sekali, yaitu sehari berbahasa Arab, kemudian di hari berikutnya berbahasa Inggris, dan begitu terus secara bergantian. Dan setiap pekan sekali atau 2 kali ya, maka kita akan adakan berupa muhadatsah atau muhadarah, seperti berbicara dengan bahasa Arab, baik itu berceramah atau berpidato, atau latihan khutbah dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu yang insya Allah akan kita jadikan program unggulan di pesantren kita Abdurrahman ibnu Auf. Masya Allah. Baik, ya pemirsa Pesantren TV yang berbahagia, sekolah Abdurrahman bin Auf Islamic School ini ada di Kota Bogor, di tidak jauh, sekitar 200 meter dari Komplek TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya. Anda bisa menggunakan Google Map, saya kira ada di sana ya. Dan tahun pelajaran 2021-2022 sudah dibuka. Jadi bagi Anda pemirsa segera daftarkan, karena hanya kurang lebih 6 juta rupiah Anda bisa mengikuti kelas untuk boarding di SMP IT Abdurrahman bin Auf Islamic School. Atau Anda informasi lebih detail Anda bisa hubungi di nomor yang ada di layar kaca ya. Dan pemirsa Pesantren TV yang berbahagia, ini saya kira menarik sekali karena sependek pengetahuan saya hanya sekolah boarding Abdurrahman bin Auf ini yang mereka
maka tidak begitu mengekang santrinya, artinya jam 8, jam 9 malam harus sudah istirahat. Benar Ustaz ya? Ya. Dan bangun seperti biasanya menjelang subuh, bukan jam 3 gitu kan. Ini jam 4 ya, jam 4 kurang seperempat ya. sekitar segitu. Jadi mereka pergunakan untuk keperluan pribadi, kemudian sholat malam hingga subuh. Pak, ini kayaknya tidak begitu ini ya gitu, artinya seperti di rumah kayaknya. Insya Allah hanya saja ini di bawah pengawasan ustadz dan ustazah pemirsa. Jadi dan Sabtu Ahad libur ya, Sabtu pembelajaran. Ahad untuk pembelajaran umum libur, tapi untuk halakoh tetap. Halakoh yang boarding tetap. Ya. Masya Allah. Kalau yang full day mereka libur, hanya ada ekstrakurikuler insya Allah. Masya Allah. Baik, segera hubungi nomor yang ada di layar kaca untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Pemirsa Wesal TV yang berbahagia, karena keterbatasan waktu, insya Allah program Talk Show Dunia Pendidikan Islam akan kembali hadir pada hari Kamis depan, insya Allah ta'ala ya. Dan jazakumullah khairan, ini ustadz-ustadz yang datang dari Sekolah Abdurrahman bin Auf, semoga anak-anak yang ada di sana menjadi pribadi-pribadi yang bertauhid dengan benar, kemudian berakhlakul karimah, berjiwa entrepreneur, dan juga satu lagi apa Ustaz? Memiliki leadership dan satu hafiz Quran. Hafiz Quran. Nah, ini yang penting, hafiz Quran. Baik, saya Aidin Alaik Bakhtiar. Jazakumullah khairan katsir atas kebersamaan dan atensi dari Anda. Kita tutup dengan lafazkan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.